Pocong Merah guys. Kita juga belajar lewat pianika. Bisa dan bisa diandalkan daripada orang-orang yang banyak kata dan bicara salah. Nah, orang yang Tuh, pertanyaan untuk orang selanjutnya. udah makan belum? Udah makan belum? Belum. Pertanyaan untuk orang selanjutnya. Hal yang pernah kalian lakukan di sekolah yang memalukan? Hal yang paling di sekolah lo pernah lakukan yang memalukan? Yang memalukan. Pernah di lapis dan malu. Udah malu. Udah itu dong. Oke, pertanyaan untuk orang selanjutnya. Satu. Hal yang pernah lo bohongi ortu lo. Apa? Jawab pertanyaan lo. Oleh pemerintah. Kemudian mahasiswa ini melakukan pendemoan untuk keadilan kepada pemerintah. Pendemo yang di sini juga ada contoh dari aksi pendemo. Misalnya ketika tentang masyarakat menengah ke bawah seperti pemerintah. Sedangkan para partai politik ini tidak semua peduli terhadap kesejahteraan dampak yang mempengaruhi dari pendemo ini dengan orang-orang pejabat semua, maka tidak ada kesejahteraan
dirasakan bagi para masyarakat menengah ke bawah seperti buruh. Dampaknya ini bisa pada ekonomi kita. Kemudian kita melihat bahwa dari luar seperti lembaga ataupun partai politik lain sehingga ketika misalnya partai politik di Indonesia ini tidak semuanya itu baik, ada juga yang buruknya. Misalnya ketika ada partai politik itu yang hanya memikirkan uang. Jadi mahasiswa ini semua itu secara penuh, tapi kami yakin bahwa jika mereka mencari jabatan yang terpilih dan membentuk sebuah partai politik, di mana mereka dapat membentuk suatu organisasi yang dapat mendengarkan suara mereka dan mewakilkan mereka semua untuk berani menuju ke atas dengan menyampaikannya secara teratur. Mereka membentuk partai politik mereka sendiri bukan karena mereka tidak patuh, bukan karena mereka ingin menolak semua yang pemerintah katakan, tapi mereka ingin tahu bagaimana rasa yang masyarakat katakan selama ini yang tidak didengarkan, yang hanya sebagian orang mengerti, bukan mereka yang di atas. Itu yang mereka inginkan sebenarnya. Kemudian kami akan terang dari sisi yang dimana kita dapat belajar, kita dapat berpikir, kita dapat mengerti apa itu pengaruh. Bukan hanya pengaruh buruk saja yang dapat kita temukan di dalam pengaruh-pengaruh yang bermanfaat. Mereka masuk ke situ, tidak mungkin mereka seperti itu juga. Apakah di sini Anda telah melakukan blunder? Terima kasih. Oh, hal tersebut dua hal yang berbeda. Jelas saja mahasiswa tidak dibesarkan dalam lingkungan politik. Mereka besar dengan melihat warga, sangat memihak warga yang susah, memihak masyarakat Indonesia. Ketika mereka ini sangat ingin masuk dalam dunia politik formal, maka di sini sedikit sudah tahu bahwasanya mereka tidak memahami trias politika yang ada di Indonesia. Kemudian, ketika sejatinya moral dan adalah netral, maka ketika ada mereka netral, maka mereka adalah bersih, tidak terdapat pengaruh dari lembaga manapun. Mereka memiliki kedudukan sendiri tanpa pengaruh lembaga Indonesia. Seperti kita ketahui bahwasanya lembaga atau politik yang ada di Indonesia ini sangat luas konteksnya, yang seperti mana sangat rancu yang mereka sampaikan tadi, dan tidak ada bukti konkret bahwasanya mahasiswa itu masuk ke dalam partai politik, masuk ke dalam partai politik. Lantas mereka bagaimana? Di Indonesia ini sudah sangat banyak sekali partai politik di Indonesia, maka tidak mungkin seluruh partai politik yang ada di Indonesia ini hanya satu tujuan. Maka kesimpulannya adalah banyaknya partai politik yang ada di Indonesia, maka banyaknya juga ketika kita membahas tentang kedudukan mahasiswa mengenai pembicara pertama dari pihak UNPA, yaitu mereka membahas soal peran pendemo, yaitu yang seperti kita ketahui bahwa peran pendemo itu adalah untuk mereka menuntut keadilan. Mahasiswa ini masuk dalam politik formal yang sebagaimana kita ketahui bahwasanya itu sudah ada perannya sendiri. Pendemo ini adalah mereka yang menentang keputusan yang telah dibuat dari pihak atas, bahwa evaluasi. Menurut aku debatnya cukup bagus sih, cukup improve lah, bagian tengah-tengah lah. Misalnya karena emosinya berat, kalian kebahas tuh bawah, tidak kepikiran kayak kalian. Tapi sejauh ini bagus. Tapi untuk sedikit ya, junior jangan pakai kata cukup. Jun agak dua kali di debat sebelumnya juga pakai cukup buruk, pokoknya cukup lah, bilang aja langsung buruk, kayak parah, ini bahaya gitu lah. Ya kalau cukup tuh kesannya kayak junior nggak cukup pede dengan argumennya. Cuma itu sih. Kalau untuk Najwa tinggal pedein aja lagi. Nah, udah bagus kok argumennya, udah bertahan sampai menit ke berapa tadi, ke detik berapa tuh. Untuk kalau yang tidak mau tulis berarti aman ya. Ika kristalisasinya bagus, intronya udah clear, tapi tidak menjawab apakah mereka tidak akan terpengaruh politik. Kalian cuma batas mereka tidak akan terpengaruh kok, udah batas itu doang gitu. Nah, tapi tidak bisa didalamkan lagi. Emang emang macam mana kalau dikasih duit sedikit macam mana, atau lah ikut jadi asisten abang dajo, Adinda ikut abang sini. Nah kan hal-hal itu.
intronya bagus tapi isinya kurang menarik, belum dalam nian. Intro udah bagus nian. Untuk Sandy, nah ini tuh salahnya kurangnya sih. Menurut Sandy tuh bahasnya tuh ke mekanismenya tuh lebih ke sarjana. Itu bagus dibahas, tapi sebenarnya mosi ini tuh bukan tentang kau mahasiswa belum lulus terus kau nak jadi politik. Nah, bisa dibahas, tapi ada yang lebih urgent dibahas. Itu tuh tentang perspektif masyarakat. Bayangin kau mahasiswa, yang kami masyarakat ini kan kami tidak bisa bersuara nih. Ada mahasiswa nih yang energinya lagi aktif-aktifnya, apalagi anak hukum segala macam kan. Nah, masyarakat itu tuh sebenarnya sangat berharap kayak mahasiswa. Karena tridharma apalah mahasiswa tuh kan ada 3, berdampak, berapa lagi tuh ke masyarakat gitu. Nah, mahasiswa ketika misalnya mahasiswa itu yang menyuarakan pendapatnya, dia masuk politik polo, jadi apa dong pandangan masyarakat kayak dia? Ragu dong, terus isu dong. Ya elah, kami berharap sama kamu, ternyata kamu masuk politik juga. Udah, jadinya jadi kayak dari awalnya aktivis yang sangat wow, ketika masuk politik kayak ya politik juga akhirnya. Itu sebenarnya masyarakatnya itu yang kalian pertimbangkan, bukan tentang you nak lulus apa bisa tidak ya. Bagus tapi menurut ambo kayak tidak urgent lah, tidak dibahas di sini sarjana tuh. Pandangan masyarakat. Terus kalau untuk Winda, menurut ambo masih banyak hal yang bisa kau bahas kayak Sandy tadi, banyak tuh. Jadi kau udah usah ngulang. Apa kayak Dewan Juri itu udah usah ngulang lagi karena menurut ambo sayang nah waktunya kalau kau ngulang. Terus limitasi bukan imitasi, beda. Imitasi kayak limitasi, limit dibatasi. Terus pertanyaan Sandy sayang tidak dijawab. Apa tadi yang interupsi tengah-tengah tadi yang ada di interupsi? Ya pokoknya kayak interupsi yang hampir tengah-tengah ya, nah tidak dijawab kayak Winda. Kalau tujuannya untuk menyuarakan pendapat, lantas ini apa masuk? Gitu kan mereka udah nyuarakan nih apa masuk politik juga gitu. Nah itu tuh sebenarnya jadi argumen kalian bagus tuh kan kalau misalnya kalian masuk politik, kadang tuh kalian tuh mahasiswa belum punya gelar gitu. Nah kalau kalian masuk politik ya akan didengar dong, karena kalian udah bisa membuktikan diri karena kalian masuk sana. Kalau kalian cuma mahasiswa ya udahlah, kalian masyarakat biasa, sebatas mahasiswa nyampaikan pendapat lah. Tapi kalau mahasiswa masuk ke ranah politik, wah udah ada jabatan nih, bisa diperhitungkan karena manusia itu kan nengok status. Kalau kau sebagai orang yang kor-kor ya udah sih batas angin lewat aja, itu kan. Nah itu bisa dijawab harusnya. Itulah kenapa kita harus masuk politik. Karena kalau kita masuk politik, kita akan diakui karena kita ada orang di situ. Terus, nah itu untuk keseluruhan. Tapi untuk argumen pro-nya, tadi kalau misalnya mahasiswa masuk kan legitimasi ke masyarakatnya kurang gitu. Nah, jadi masyarakat nggak percaya lagi gitu. Terus memang mahasiswa tuh sebenarnya daripada masuk politik harusnya tuh sebenarnya jadi watchdog, apa sih kayak anjing yang ngawasin aja gitu. Nah, harusnya tuh memang di luar konteks. Ini pemerintahan, nah mahasiswa tuh harus di sini. Nggak boleh masuk tuh, karena pro akan khawatir kalau misalnya jadi sogo atau kalau masuk politik, udahlah guys, kalau masuk politik tuh kamu tuh akan berjuang hidup di sinilah, jilat segala macam, politik tuh kotor nih. Nah itu yang pro tuh khawatirkan, dan Ambo udah nangkep poin pro tadi tuh. Nah kontra bisa bawa kayak tadi kan, kalau misalnya mahasiswa tuh aktor yang paling penting lah. Kalau misalnya mahasiswa tuh tahu apa yang dia perjuangkan, dia tahu nih apa yang diturunkan di jalan, dia perjuangkan di jalan. Ketika dia masuk politik, bagus dong, karena dia tahu apa yang dia turunkan tadi. Kalau DPR kan tidak relate, mereka dari gedung sini, mahasiswa di sini, mana dia nak paham apa yang dikecekan. Nah kalau mahasiswa yang di sini tadi naik, harapan kontra, mereka tuh paham gitu apa yang mereka sampaikan. Oh kita masyarakat ini kurang di sini misalnya. Ketika masuk politik bisa kita wujudkan gitu. Nah terus kita ngurangi aktor-aktor yang nepotisme. Kalau misalnya kan yang naik, anak Ambo naik. Nah, kalau misalnya mahasiswa yang naik tadi kan bagus tuh. Jadi orang-orang lamo politik kan akarnya banyak tuh. Akar tuh kayak teratai itu nah, panjang ke bawah. Nah, kalau misalnya mahasiswa naik politik, harapan tim kontra, aktor-aktor yang kotor yang tadi itu bisa cuci bersih. Jadi masuklah aktor baru mahasiswa yang mimpin demonstrasi tadi. Itulah. Jadi tipe-tipe sih menurut Ambo. Kontra menang tapi sejauh ini cukupnya. Ayo. Tapi kira-kira nangkep kan mosi ini tuh maunya apa tadi tuh? Nah inilah debat yang bagus gitu nah. Jadi debatnya tuh nyambung dan itu saling timbal-timbal. Ya. Jadi seru debatnya, bukan kayak menerima. Aca
fokus ya kalau lomba ya, Kak ya. Jangan menggambar. Rara juga menggambar. Siapa yang menggambar tadi? Yang menggambar. Yo, ini kan lagi model latihan ya. Ya, oke. Oke guys, sudah ada konten. Itulah tadi. Satu. Hal yang pernah aku bohongi sama orang tua yaitu jatuh pas naik motor. Oke, pertanyaan untuk orang selanjutnya. Siapa crush kamu? Kepala. Siapa? Siapa crush kamu? Pertanyaan untuk orang selanjutnya. Kapan kamu merasa kamu tidak percaya diri? Kapan kamu merasa tidak percaya diri? 3, 2, 1, cepat. Ini durasi konten ini. Sabar, tapi 2, 1. sebelum memulai pembicaraan di depan umum, Pertanyaan untuk orang selanjutnya. mengapa kamu memilih untuk bertahan di debat? Kenapa mau di debat? 1. Karena ingin belajar. Pertanyaan untuk orang selanjutnya. Benar. Mengapa? Bagaimana cara kamu untuk berpikir kritis? Cara berpikir kritis. Karena saya emang kritis. Pertanyaan untuk orang selanjutnya. Kenapa memilih berpikir kritis? Jawabannya ya kak? Ya. Kenapa kritis? Biar tidak dibodoh-bodohi orang. Pertanyaan untuk orang selanjutnya. Cara biar tidak dibodoh-bodohi. 1. Gabung Eskul Debat! Hai.